Hi everyone, welcome back to Sabbath Talk this week. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat muda, di mana penggerak gereja masa depan. Nah, kita welcome ya, Natalie. Halo semuanya, nama aku Natalie. Aku sekarang sibuk kuliah dan aku di gereja masuk komisi pemuda. Oke, nah selama pandemik ini kesibukan Natalie seperti apa nih? Mungkin boleh cerita ya. Kalau aku sih, aku baru tahun pertama kuliah, jadi masih banyak adjusting dan gak sesuai ekspektasi ya, karena harus online dan gak offline, jadi banyak adjusting. Walaupun di rumah harus bisa adjust nih, gimana sih tetap harus bikin teman baru, harus ikutin akademik yang mungkin berbeda lah sistemnya dari aku dulu SMA dan sekarang kuliah gitu. Berarti sih. teman-teman belum ketemuan nih, belum pernah ketemu satu angkatan? Belum sih. Ya ketemuannya masih pakai Zoom semua. Pakai ya. Zoom semua ya. Oke, ini new experience ya buat ini. Cuman mungkin kita semua pengen tahu Natalie di rumah saat teduhnya gimana. Apalagi ini udah menjelang Jumat Agung ya. Kalau aku pribadi sih saat teduh pastinya kalau kayak kebanyakan anak-anak muda ya mungkin nggak bisa rutin, masih sering bolong-bolong, dan aku pun sendiri juga susah sebenarnya saat teduh kalau misalnya pagi-pagi gitu. Jadi kalau aku pribadi sih aku biasanya malam ya, karena menurut aku it's the best way to end the day lah. Setelah seharian beraktivitas, setelah sibuk ya kita istirahatnya tuh bersama dengan Tuhan gitu sih kalau untuk aku. I see. Pernah nggak sih, apalagi setahun ini ya, pandemic happen, terus waktu saat teduh tuh dengar kata Tuhan, apa sih your first like what you thinking at that time? Kalau aku saat teduh pribadi, karena aku kan pakai app saat teduh ya, jadi udah ada bahan-bahannya. Aku try as much as possible itu buat mengaitkan bahan-bahan saat teduh tersebut di dalam kehidupan aku. Gimana sih aku bisa kaitin dalam kehidupan aku, gimana caranya aku bisa ambil pesan dari Tuhan dari bahan bacaan ini buat aku bisa apply di kehidupan aku. Itu sih aku selalu cari, walaupun mungkin pada saat itu nggak lagi relate nih sama keadaan aku sekarang, cuman ya tetap pastinya kan ada pesan yang mungkin nanti bisa dipakai ke depannya gitu sih. Oke. Atau misalnya pada saat lagi alone berdua saat teduh itu, biasanya selain baca firman ada tindakan lain nggak? Atau nggak ada nggak yang benar-benar kayak, aduh ini Tuhan lagi berbicara banget nih, aku benar-benar kayak yang lain nggak bisa distract nih gitu? Kalau buat aku ya, when I make time buat berbicara dengan Tuhan, mungkin lebih seringnya aku yang nyari Tuhan sih. Maksudnya setelah aku selesai baca firman, aku biasanya doa, dan doanya tuh juga yang tipe yang kayak ya jadiin Tuhan tuh teman curhat gitu. Cerita apapun yang aku lagi ngalamin pada saat itu, kalau ada masalah, kalau ada keluh kesah, aku ngomong ke Tuhan. Kalaupun nggak ada ya tetap mengucap syukur lah atas hal-hal yang baik yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi ya make God my friend, dan dengan cara itu aku jadinya berdoa sama Tuhan tuh jadi lebih nyaman dan lebih aman juga gitu. Nah, lewat make God your friend, apa yang paling kamu pelajari? Maksudnya apa yang paling kamu dapetin? Kalau aku sendiri sih, aku sendiri pribadi udah merasakan bagaimana tuh Tuhan bekerja dalam kehidupan aku. I mean, dari kecil aku udah diajarin harus berdoa. So Natalie, waktu kamu lagi alone with God, apa yang kamu paling pelajari dan apa yang paling bermakna selama kamu alone with God? Karena aku udah mengalami dan merasakan sendiri ya bagaimana Tuhan tuh benar-benar bekerja dalam kehidupan aku. Mungkin maksudnya aku dari dulu udah diajarin harus doa nih tiap hari, sebelum makan, sebelum tidur harus doa. Dan waktu aku kecil ya itu cuma rutinitas aja. Cuman makin aku tambah dewasa, aku makin berubah cara aku berdoa sama Tuhan. Dan aku tuh doa nggak cuman ya pas aku makan, pas sebelum aku tidur aja. Cuman every time that I feel like I need to talk to God, ya aku doa aja dimanapun kapanpun yang aku perlu doa gitu. Dan aku juga merasakan dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu menjawab doa-doa aku. Mungkin ada beberapa yang gak sesuai dengan apa yang aku minta, cuman ya I know that God gave me something better.
gitu sih. Dan karena aku udah mengalami sendiri, jadinya setiap kali aku doa ya aku makin yakin lagi kalau Tuhan itu memang sedang mendengar gitu sih. Ya apalagi kita tahu ya kalau Tuhan itu answering our prayer itu bukan dari apa yang kita mau, tapi Tuhan tahu what we need actually, ya kan ya. Oke, dan di selama perjalanan iman kamu nih, siapa sih yang paling kamu look up in your spiritual life gitu? Oke, kalau aku paling sering ngeliat papi sih, karena papi dari dulu aku kecil aku juga sering ngeliat papi tiap pagi saat teduh, dan baru akhir-akhir ini kita akhirnya baca Alkitab bareng-bareng tiap malam, dan I think it's very good sih, maksudnya antara aku dengan keluarga aku juga kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, dan dengan Tuhan juga jadinya nggak disconnected gitu, kita tetap terus terhubung dengan Tuhan, terus dibekali firman tiap hari, dan jadinya kalau misalnya kita baca firman tiap hari kan susah untuk kita lupa sama Tuhan gitu sih. Ya sih, apalagi zaman sekarang tuh banyak distraction ya, dari social media, dari movie-movie, sekarang nonton banyak banget kan. Nah, apa sih harapan kamu Nat untuk this era gitu? Harapan aku ya, mungkin karena sekarang situasi sudah berubah, lagi pandemi, dan kita jarang bisa ketemu dengan orang-orang. Harapan aku sih kita bisa build a better relationship dengan orang-orang sekitar kita, tapi start with hubungan kita dengan Tuhan dulu. Itu udah pasti sih harus kita tekuni lebih dalam lagi. Cuman untuk dengan orang-orang sekitar kita, I think it's also very important that we have people around us yang bisa support kita, yang bisa dukung kita, yang bisa kita cari juga, bisa saling mendoakan dan bisa bertumbuh sama-sama dalam Tuhan. Itu sih menurut aku di masa-masa seperti ini, having a community, having people around us is very very important, karena itu juga menguatkan kita nggak sendiri gitu. Kamu udah coba belum? Maksudnya selama pandemi kan nggak bisa ketemu teman-teman nih, jadi apa lewat Zoom or ada meet up tapi outdoors? Aku ada sih, kadang aku masih catch up sama teman-teman SMA aku. Terus kalau misalnya memungkinkan untuk kita pergi, ya kita pergi aja gitu, jangan cari yang tempat rame gitu, kita meet up, ngobrol-ngobrol. Dan aku juga bersyukur kayak teman-teman aku beberapa juga bisa gitu diajak ngomongin firman Tuhan, diajak sharing tentang kehidupan kerohanian kita. Ya itu masih bisa disyukuri lah, walaupun kayak kita lagi kondisinya pandemi, tapi kita masih bisa make that kind of things possible. That's good, praise God ya bisa gitu. Nah, last question nih ya, memasuki masa persiapan Jumat Agung, apa yang Natalie lakukan atau siapin bersama, maybe alone or with family? Aku lagi lebih sering sendiri kan ya. Kalau misalnya kita ingat Jumat Agung, kita pasti ingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, and that shows how much God loves us. And menurut aku setiap kali memasuk Jumat Agung, aku tuh diingetin lagi gitu loh, Tuhan itu segitu sayangnya sama kita semua, dan sayangnya itu dari kayu salib sampai sekarang tuh masih terbawa dan masih sebesar itu. Jadi for me, knowing God is really there, dan kita tahu kalau misalnya Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, itu menjadi sebuah pengharapan sih untuk kita dalam situasi apapun. Jadinya kita bisa look back lagi, kejadian-kejadian yang sudah kita lalui sebelumnya, dan kita tahu kalau misalnya Tuhan itu sama kita hidup, Tuhan itu banyak bekerja dalam kehidupan kita, sudah membantu kita, menolong kita sampai kita masih bisa sehat, masih bisa hidup gitu sampai saat ini. Dan kita akan banyak-banyak bersyukur sih pada hari Jumat Agung gitu sih. Thank you Natalie udah menguatkan kita semua ya. And thank you udah mau ngobrol bareng. And kita see you guys di next Sabbath Talk. Thank you semua. Bye. God bless.